Soal nomor 1, banyak cara menyusun huruf-huruf pada kata pencacahan dengan huruf vokal tidak boleh berdekatan. Oke, dengan dua huruf vokal tidak boleh berdekatan adalah titik-titik. Oke, jadi kita lihat di sini huruf vokalnya ada E, A. Oke, A-nya sebanyak 3 kali. Oke, kita pisahkan dulu. E, A, dan A. Ini sekarang kita akan selipkan di antara huruf-huruf konsonan sehingga tidak boleh dua huruf vokal itu berdekatan. Oke. Huruf konsonannya di sini ada P, kemudian N, kemudian C, ada C lagi, kemudian ada H dan N. Nah, sekarang kita akan tempatkan E dan A yang 3 ini di antara huruf konsonan sehingga tidak ada yang berdekatan satu sama lain. Oke, berarti kita akan tempatkan di antara huruf-huruf konsonan. Sehingga untuk kasus yang pertama, kita lihat di sini ruang untuk mengisi huruf-huruf vokal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, berarti kemudian huruf vokalnya ada 4 sehingga kita posisi huruf vokalnya yakni 7 permutasi 4. Nah, namun di sini kita lihat huruf vokal ini di sini ada 3 yang sama, yaitu 3 huruf A, maka kita bagi lagi dengan 3 faktorial. Sehingga ketika kita jabarkan 7 permutasi 4 ini sama aja dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4 adalah 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Sehingga ini kita jabarkan lagi. 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Oke. Dibagi 3 faktorial. Ini kita gabung penyebutnya sama. Oke, ini tinggal kita sederhanakan. Kemudian 3 faktorial sendiri nilainya adalah 6, maka 3 faktorial bisa kita sederhanakan dengan 6. Sehingga jadinya 7 kali 5 kali 4. Nah, sekarang kita lihat untuk posisi konsonannya. Jadi posisi huruf konsonan ini bisa bertukar satu sama lain tetapi tetap pada posisi yang sudah kita plotkan di sini, sehingga nanti sama saja kita menyusun huruf-huruf dengan cara permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Kita lihat di sini huruf N-nya ada 2 dan C-nya ada 2 dan total huruf konsonannya ada 6, sehingga banyak caranya adalah 6 faktorial dibagi 2 faktorial 2 faktorial. Sehingga kita jabarkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial, kita coret 1 sehingga tinggal sisa 2 faktorial. Oke, 2 faktorial nilainya adalah 2. Ini kita sederhanakan dengan 4, maka hasil pembaginya adalah 2, sehingga kita peroleh penjabaran 6 kali 5 kali 2 kali 3. Sehingga banyak total caranya tinggal kita kalikan yang sudah kita peroleh, yakni oke, kita tulis banyak cara totalnya. Tinggal kita kali 7 kali 5 kali 4 kemudian kali 6 kali 5 kali 2 kali 3. Oke, ini kita jabarkan, sederhanakan. Di sini kita ambil 7, 6, 4. Oke, kita pecah ya. Berarti 5. Saya ambil 5 yang ini, taruh di depan. Kemudian kali 7 kali 6 kali 5, 4 ini saya oper ke sini. 4 kali 3 kali 2. Oke, yang belakangnya tentunya kali 1. Sehingga ini sendiri sama saja dengan 7 faktorial. Sehingga jawabannya adalah 5 dikali 7 faktorial. Jawabannya adalah A.
Soal nomor 2, pelemparan sebuah dadu sebanyak 6 kali, tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 9. Oke, di sini karena pelemparan 6 dadu, maka NS-nya atau banyak anggota ruang sampelnya sama dengan 6 pangkat banyak pelemparannya itu adalah 6, sehingga 6 pangkat 6 ini tidak perlu kita jabarkan karena di optionnya semua penyebutnya 6 pangkat 6 tanpa dijabarkan. Kemudian sekarang yang perlu kita cari kemungkinannya adalah munculnya mata dadu yang berjumlah 9. Oke, berarti kita akan tulis kemungkinan ya, kemungkinan yang berjumlah 9. Yang berjumlah 9. Oke, ada 6 dadu, maka kita akan variasikan sehingga jumlahnya adalah 9. Oke, yang pertama 1 1 2 2 2. Oke, ini totalnya 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya tambah 2, ini hasilnya 9. Sehingga ini nanti kita kerjakan dengan rumus permutasi dengan unsur yang sama. Oke, sebelum kita kerjakan, kita variasikan kembali. Selain ini 1 1 1, kita geser, ambil 1 di angka 2 ini, maka tinggal 1 2 3, ini juga jumlahnya adalah 9. Kemudian 1 1 1 1, kemudian ini kita ambil 1, geser ke sebelah kanan, maka kita dapatkan 4. Ini juga totalnya adalah 9. Oke, selain itu sepertinya tidak ada lagi. Sekarang tinggal kita hitung banyak kemungkinannya. Untuk yang kasus pertama, ini sama dengan 6 faktorial. Kita bagi dengan angka satunya sebanyak 3, maka 3 faktorial. Dikali kemudian 2-nya juga sebanyak 3, sehingga 3 faktorial. Tinggal kita jabarkan. Berarti 6 kali 5 kali 4. 3 faktorialnya kita sederhanakan, tinggal sisanya 3 faktorial. Sehingga 3 faktorial nilainya adalah 6, sehingga bisa kita sederhanakan dengan 6 di atas. 5 kali 4 sama dengan 20. Kemudian yang kedua, berarti di sini kita lihat, angka satunya ada 4 yang sama, sehingga 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Ini sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorialnya kita sederhanakan, sehingga tinggal 6 kali 5. 6 kali 5 nilainya sama dengan 30. Selanjutnya yang terakhir, 6 faktorial dibagi dengan ada 5 angka satu yang sama, berarti 5 faktorial. Sehingga 6 faktorial dibagi 5 faktorial ini sama saja dengan 6. Sehingga tinggal kita jumlahkan semua kemungkinan ini, maka kita peroleh banyak kejadiannya, atau kita misalkan sebagai NA sama dengan 20 ditambah 30 ditambah 6 sama dengan 56. Maka dari sini kita peroleh peluangnya sama dengan NA dibagi NS, atau sama dengan 56 dibagi dengan 6 pangkat 6, sehingga jawabannya yang tepat adalah C. Soal nomor 3, integral sin pangkat 4x sin 2x dx sama dengan titik-titik. Oke, kita jabarkan dulu bentuknya. Integral 3 sin pangkat 4x sin 2x dx. Oke, ingat di sini kita punya bentuk sudut rangkap. Sin 2x itu bisa dijabarkan menjadi 2 sin x kali cos x berdasarkan rumus sudut rangkap, sehingga bentuk integral ini bisa dijabarkan menjadi 3 sin pangkat 4x sin 2x sendiri adalah 2 kali sin x cos x dx. Oke, kita jabarkan kembali. 2 kali 3 hasilnya 6, atau kita taruh di luar. 6 kali, nah sin pangkat 4x kali sin x adalah sin pangkat 5x dikali cos x, atau cos x-nya saya taruh di depan. Cos x dikali sin pangkat 5x dx. Oke. Nah, selanjutnya ini sama saja bentuknya dengan 6 kali cos x sin x pangkat 5 dx.
Nah, ini pengerjaannya menggunakan integral dengan teknik substitusi, atau kita kerjakan dengan cara praktisnya. Caranya adalah kita tulis ulang cos X-nya, dibagi sin X-nya kita turunkan dengan menggunakan rumus turunan. Sin X turunannya adalah cos X. Kemudian bentuk pangkat 5 ini kita anggap mengerjakan dengan integral dengan definisi awal, itu pangkat ditambah 1 ya, sehingga 1/5 ditambah 1 sin X pangkat 5 ditambah 1 ditambah C ya, tinggal kita jabarkan. Oke, cos X dengan cos X ini bisa kita sederhanakan. Kemudian 5 ditambah 1 hasilnya adalah 6, sehingga 6 dibagi 6 juga habis. Tinggal sin X pangkat 5 tambah 1 adalah 6 plus C. Ini sama saja dengan bentuk sin pangkat 6X ditambah C. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 4. Diketahui X sama dengan 3 log 5, Y sama dengan 4 log 2, dan Z sama dengan 3 log akar 5. Pertanyaannya adalah nilai dari X kali Y dibagi Z. Oke, kita jabarkan ya. Jadi penulisan 3 log 5 ini boleh ditulis di posisi bawah sini atau di posisi atas ya. Sehingga kita jabarkan X kali Y dibagi Z itu sama dengan, oke, kita tulis 3 log 5, kemudian Y-nya adalah 4 log 2 dibagi dengan 3 log akar 5. Ya, kita jabarkan lagi. 3 log 5, 4 ini bisa kita jabarkan menjadi 2 pangkat 2 log 2 dibagi dengan 3 log akar 5 sendiri adalah 5 pangkat 1/2 atau 5 pangkat setengah. Nah, sekarang ada pangkat di sini, kita akan jabarkan menggunakan sifat-sifat logaritma. Yang perlu kita ingat, kalau ada pangkatnya posisinya di atas, ini kalau dijabarkan menjadi 1/m A log B. Nah, kalau pangkatnya ada di posisi B, maka ini langsung kita ambil M-nya, berarti M dikali A log B. Oke, ini yang harus kita ingat, sifat-sifat dari logaritma ini. Nah, sehingga kita akan jabarkan menjadi 3 log 5 dikali 1/2, 2 log 2 dibagi, nah setengah langsung ngali ke depan, berarti 1/2, 3 log 5. Oke, 3 log 5 di sini sama ya, kita sederhanakan. 2 log 2 sendiri nilainya adalah 1 karena sama, sehingga tinggallah 1/2 dibagi 1/2, sehingga 1/2 dibagi 1/2 adalah 1. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjut soal nomor 5. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 16, gx sama dengan 2x min 3. Jika f gx sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah titik-titik. Ini berarti f gx sama dengan 0, berarti fungsi gx ini kita substitusikan ke fungsi fx, sehingga f gx sama dengan 0 berarti 2x min 3 kita substitusi ke x yang ada pada fx, sehingga jadinya 2x min 3 pangkat 2 dikurangi 16 sama dengan 0. Oke, tinggal kita jabarkan, berarti 2x pangkat 2 adalah 4x pangkat 2 min 2 kali 2 4 kali min 3 adalah min 12 ya, min 12x, dan 2 kali ya, min 3 pangkat 2 adalah 9 dikurangi 16 sama dengan 0. Kita jabarkan lagi, 4x kuadrat min 12x, 9 dikurangi 16 sama dengan minus 7, min 7 sama dengan 0.
Nah, kita dapatkan bentuk persamaan kuadrat, tinggal kita faktorkan. Oke, di sini kalau dikali hasilnya adalah 4 dikali min 7 adalah min 28, dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 12. Sehingga kita gunakan pemfaktoran, maka 4x, oke, yang menghasilkan perkalian hasilnya min 28 dan jumlah hasilnya min 12 adalah bilangan itu adalah min 14 dan 2. Oke, berarti 4x min plus 2 kali 4x min 14 dibagi 4 sama dengan 0. Oke, tinggal kita ini kali sini 0, ini tinggal kita sederhanakan saja, maka 4x ditambah 2 sama dengan 0, maka kita peroleh x sama dengan min 2/4 adalah min 1/2, dan 4x min 14 sama dengan 0, maka 4x sama dengan 14, maka 14 dibagi 4 sama-sama bagi 2, kita peroleh hasil 7/2, sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 6, A sama dengan akar 1 plus cos pangkat 2x, dan B sama dengan akar dari 2 min sin pangkat 2x. Pertanyaannya adalah nilai dari A kali B. Oke, ini soal penyederhanaan ya. Oke, di sini kita lihat dulu, kita ubah dulu B-nya ya. Berarti 2 min sin pangkat 2x ini kita jabarkan 2 menjadi 1 ditambah 1 dikurangi sin pangkat 2x. Oke, sin pangkat 2x sendiri nilainya adalah cos kuadrat x ya, karena sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x nilainya adalah 1, sehingga 1 min sin kuadrat x adalah cos kuadrat x. Nah, kita lihat di sini nilai A sama B-nya sama ya, sehingga A dikalikan B itu sama dengan 1 ditambah cos kuadrat x dikalikan 1 ditambah cos kuadrat x. Karena sama, maka anggap saja akarnya hilang, sehingga jadilah 1 plus cos kuadrat x, sehingga jawabannya adalah B.